Kita buka podcast Jambi TV Talk with Andra. Jangan bilang siapa-siapa. Kita akan coba sedikit ngebahas problema yang lagi ramai dibicarakan, yang mana ini masih terus berlangsung dan belum selesai. Dan sepertinya ini penuh dengan tanda tanya, kapan ini bisa selesai? Dan masyarakat pun sudah akhirnya boleh dikatakan ini menyentuh di berbagai kalangan, yaitu mengenai beras oplosan. Atau lebih lengkapnya ini dengan tema kita waspada beras palsu, yang mana ini apakah fakta, mitos, atau apa, dan kita tunggu tindakan nyata terutama untuk di Jambi. Sekarang kita langsung aja menanyakan kepada yang berkompeten di bidangnya, yaitu Dr. Andes Haji Ismet Wijaya MM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Selamat datang, Pak. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak ya? Iya. Nah, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan ini, Pak. Ini yang tentunya saya juga sudah menyiapkan ini dari berbagai sumber. Ya Pak ya, ini yang nantinya Bapak juga tolong untuk dijawab mengenai beras palsu atau beras oplosan ini Pak. Tapi sebelumnya ini juga banyak yang meminta kepada saya ini Pak, kepada Pak Ismet ini untuk sedikit memperkenalkan diri Pak. Karena banyak juga yang kepo Pak, pengen kenal dengan Bapak, walaupun banyak juga yang sudah kenal dengan Bapak. Silakan Pak. Oh, iya. Terima kasih Mas Andra. Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih juga atas diperkenankannya gabung dalam podcast Talk with Andra. Ya, ya sama-sama. Semoga acara kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Andes Haji Ismet Wijaya MM. Saya dipercaya Pak Gubernur sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Ya. Saya menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun, Pak ya? 2 tahun lebih. Sejak tanggal 23 Juli 2023. Jadi memang ya katakanlah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Ya. Berarti cocok ya, Pak ya? Alhamdulillah, cocok dicocokkan aja. Yang jelas di mana ditempatkan kita harus siap. Ya, dan kita harus banyak belajar. Ya, walaupun disiplin ilmunya agak nyimpang gitu nih. Agak nyimpang? Ya, memangnya apa, saya basicnya pemerintahan. Oh, pemerintahan. Pamong Praja. Pamong Praja. Malah agak sedikit melenceng ya, Pak ya? Ke basic pertanian. Basic pertanian. Basic masalah ketahanan pangan. Iya. Agak menantang lah gitu. Ya, iya betul. Jadi membuat saya lebih menggiatkan diri untuk banyak mengetahui tentang persoalan ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang mana? Iya, yang mana sekarang ini lagi ramai-ramainya ini Pak mengenai keterkaitan dengan pangan, baik juga keterkaitan dengan pertanian, yaitu masalah beras ini Pak. Benar. Iya. Nah, setelah Bapak memperkenalkan diri, kita langsung aja nih Pak. Iya. Ini mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Iya. Ini mengenai keterkaitan ketahanan pangan di Provinsi Jambi saat ini Pak. Khususnya ketersediaan beras ini Pak. Oh, iya. Iya. Jadi biar menjawab masyarakat yang mana di luar sana juga mungkin bertanya-tanya mengenai ketersediaan beras di Jambi ini Pak. Apakah mencukupi atau tidak ini Pak? Silakan Pak. Baik, masih Mas Andra. Ya. Jadi terkait dengan ketersediaan pangan, ya ini merupakan bagian daripada tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan. Sebagaimana kami diberi kepercayaan untuk membantu Bapak Gubernur dalam program Jambi Mantap. Sampai dengan 2030 nanti untuk periode kedua ini.
Ya. Jadi memang menyangkut mengenai ketersediaan pangan ini adalah merupakan persoalan yang paling mendasar. Ya, ya. Artinya tanpa ketersediaan pangan, ya kita bisa nanti menjadi krisis pangan. Iya, betul. Ke depannya nanti. Betul. Maka menjaga dan mengendalikan dan menjamin ketersediaan pangan itu adalah memang tugas pokok kami di Dinas Ketahanan Pangan. Untuk saat ini sedikit saya berbicara soal ketersediaan pangan. Ini adalah tidak lepas dari kita memproyeksi neraca pangan Provinsi Jambi. Jadi di situ kita bisa melihat ya, bisa nanti memprediksi ke depannya apakah pasokan pangan kita khususnya pangan strategis yaitu beras yang merupakan yang level pertama ya. Jadi bahan pangan yang level pertama yang nomor 1 yang harus kita utamakan dulu terkait dengan pasokan pangan atau ketersediaan pangannya atau stok pangannya. Jadi memang untuk bulan Juli ini karena sudah hampir berakhir ya, kita tahu persis kita boleh dikatakan surplus beras. Surplus untuk Jambi. Jadi untuk yang Agustus 2025 ini terkait dengan ketersediaan pangan kita ini cukup aman dan terkendali ya. Jadi sampai dengan 6 bulan ke depan kita masih aman. Masih aman untuk ketersediaan beras kita. Ini kita bicara tentang data ya, Pak, Mas Andra. Data kita di sini menyebutkan bahwasanya untuk ketersediaan pangan kita untuk nanti di bulan Agustus 2025 kita punya stok awal kita 1.836 ton. Kemudian perkiraan produksi kita 2.940 ton, kemudian barang masuk atau ada dari luar ya, ini ada kebutuhan pasokan beras dari luar sebesar 4.832 ton. Kemudian barang keluar ya, kita juga ada mengeluarkan produksi beras kita keluar itu 1.675 ton. Jadi total ketersediaan kita sampai dengan nanti untuk Agustus ini 7.933 ton. Ini untuk Jambi ya, Pak ya. Kita bicara Jambi. Nah, sedangkan kebutuhan karena kita bicara ketersediaan berarti ada ketersediaan yang saya sebutkan tadi yang bisa bersumber dari stok awal, kemudian perkiraan produksi, kemudian barang masuk, kemudian barang keluar, maka lahirlah atau timbullah total ketersediaan. Nah, untuk itu ada pengurangan yaitu kebutuhan rutin yaitu dari rumah tangga kita untuk bulan Agustus ini sebesar 3.806 ton. Kemudian untuk non rumah tangga ya bisa yang dari luar di luar rumah tangga dari pihak swasta atau kebutuhan atau pihak pedagang dan sebagainya itu 1.983 ton. Sehingga total kebutuhan kita adalah 5.790 ton. Nah, jadi neraca kita atau ketersediaan kita setelah ketersediaan dikurangi kebutuhan itu 2.144 ton. Jadi dari 2.144 ton ini kita bisa memprediksi bahwa kebutuhan pangan kita untuk 6 bulan ke depan ini masih tercukupi. Masih tercukupi. Berdasarkan data yang tadi Bapak sudah jabarkan itu. Betul. Sehingga ini tidak ada lagi yang namanya kekhawatiran di masyarakat untuk sulit mendapatkan beras. Betul, ya Pak ya. Baik. Dan tentunya itu juga tidak lepas dari langkah-langkah yang tentunya di Bapak ambil selaku Kepala Dinas, yang mana Dinas Ketahanan Pangan untuk memastikan ini Pak, ketersediaan pangan khusus beras di Provinsi Jambi. Jadi apa yang sudah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan ini untuk memastikan lagi ketersediaan pangan khususnya beras di Provinsi Jambi ini yang memang benar-benar itu ada ketersediaannya Pak. Apa yang memang apakah itu sudah memang dipastikan untuk 6 bulan ke depan itu sudah aman Pak? Atau ada kemungkinan lain ini Pak yang bisa terjadi? Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Andra. Jadi memang benar kita harus tahu sumber-sumber yang menjamin ketersediaan pangan kita tuh di mana saja, apa saja. Ya, yang jelas yang pertama kita punya stok
ketersediaan pangan kita itu yang tersimpan di Bulog. Oke. Ya, di Bulog. Di Ya. Bulog itu Apa hanya di Bulog aja, Pak? Atau di tempat lain juga ada? ya bisa. Itu bisa pihak swasta juga iya, ada. pihak swasta ya, gitu. Ada, Pak? Ada. Ada. Gitu Ada. ya. Jadi terutama yang paling besar stok cadangan pangan emang Iya, ya. iya. Cadangan pangan pemerintah. Ya. Itu adanya di Bulog. Di Bulog. Karena semua provinsi, kabupaten, kota juga punya kewajiban menyiapkan cadangan pangan. Oke. Nah, Oke. tapi ini sebagai lapis kedua, artinya kita untuk waspada. Betul itu, Pak. Waspada apabila stok pangan kita yang normal, Iya. yang tadi saya bilang tadi, Iya. yang untuk kesiapan 6 bulan ke depan itu Iya. aman tadi, Iya. kita juga harus punya cadangan. Iya. Cadangan pangan cadangan pangan pemerintah kabupaten kota yang kita siapkan itu sudah jauh-jauh hari. Itu bahkan 3 tahun sudah 3 tahun yang lalu itu sudah secara rutin itu dianggarkan terus. Oke. Pengadaan berasnya itu. Iya, iya. Jadi tatkala kita memang suatu daerah itu terjadi krisis pangan, Iya. karena bencana alam, Betul. karena juga faktor terjadinya pasokan pangan yang kurang Iya. atau krisis pangan. Iya. Jadi beras ini langka, Iya. susah dicari di pasaran. Kalaupun ada di pasaran barangnya mahal. Harganya melonjak. Betul. Nah itu kita pemerintah hadir untuk menjaga kelangsungan pangan itu Iya. agar bisa terpenuhi untuk masyarakat kita. Iya. Dan juga menjaga untuk tidak terjadi gejolak harga yang tinggi. Nah, Nah itu, jadi Iya. itu ada. Nah Iya. kemudian di pihak swasta juga tetap ada, karena pihak swasta ini kan juga stakeholder yang sangat membantu pemerintah juga, terutama dari distributor ya, ataupun produsen ya, artinya produsen ini membeli gabah dari petani ya, memang dia punya akses untuk membeli gabah ke petani, diperolehkan oleh pemerintah dalam jumlah yang diatur ya, tidak boleh monopoli. ya. Bulog juga gitu, Ya. boleh juga kan yang punya hak untuk mengatur ketersediaan pangan itu, karena pemerintah menjamin itu. Nah, sama-sama pihak swasta juga diminta seperti itu juga, tapi diatur punya batasan-batasan tertentu. Jadi mereka juga kewajiban untuk membeli gabah dari petani itu dengan harga yang sudah diatur oleh pemerintah. Dengan untuk itu sehingga mereka juga bisa memproduksi ya, memproduksi dengan menggiling padi yang didapat atau gabah tadi, Iya. yang didapat dari petani tadi, untuk nanti dijadikan beras. Kemudian juga dijual ke masyarakat dengan kelas-kelas beras tertentu. Iya. Ya, biasanya ini untuk kelas premium. Premium. Ya, itu yang dipegang oleh pihak swasta. Dipegang oleh Ya, pihak swasta. karena swasta punya regulasi. Untuk kelas premium itu, kelas menengah ke atas itu memang itu dikelola oleh pihak swasta. Pihak swasta. Untuk kelas menengah ke bawah, medium, itu mayoritas di Bulog. Ya, Ya, di Bulog. Bulog yang memproduksinya. Memproduksinya. Karena itu untuk menjaga menjaga pasokan harga, menjaga stabilitas harga beras itu, maka perlu pemerintah hadir untuk menjaga itu. Iya. Nah, gitu. Oke. Dan pastinya dengan kesediaan pangan yang sudah memang sudah direncanakan Iya. jauh-jauh hari Iya. untuk di stok gitu Pak, untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kelangkaan pangan. Iya, benar. Jadi di situ pemerintah hadir dan tentunya juga pastinya akan menekan gejolak harga ya Iya, Pak di benar, pasaran. benar. Sementara memang yang kita tahu harga beras ini juga fluktuatif ya Pak ya, Fluktuatif, iya. turun naik, iya kebanyakan naiknya daripada Iya. turunnya ini Iya. Pak ya. Penyumbang besar inflasi. Penyumbang besar inflasi Iya, Pak ya. kalau salah kelola. Sekali betul sekali. Nah, bicara mengenai kelola, tentunya juga pemerintah bekerja sama dengan swasta Iya. yang diberikan regulasi untuk yang namanya tadi Bapak bilang memanage beras itu Iya, tadi, iya. memproduksi beras dari Iya. gabah menjadi beras Iya. dan menghasilkan beras premium. Premium. Nah, sekarang ini atau akhir-akhir ini Pak, masyarakat dihebohkan dengan yang namanya isu beras palsu atau beras oplosan. Iya. Mereka sudah membeli beras premium, tulisannya jelas Iya, di benar. mereknya premium, tapi dalamnya itu berasnya bercampur, Pak. Bercampur. Ya, bercampur. Jadi itu membuat masyarakat menjadi
kecewa Pak. Iya, bahkan mungkin bukan di Jambi aja Pak, hampir di seluruh daerah Pak benar. kena dampak ini Pak. Jadi ini boleh dikatakan ini isu nasional ini Pak mengenai beras ini. Dan sepengetahuan saya Pak, kalau masalah beras ini dari dulu juga permasalahannya yang seperti ini ada juga terjadi. Dan kayaknya kok terjadi lagi Pak. Iya. Kenapa ini bisa terjadi lagi? Jadi saya berpikir Pak, kalau yang namanya menyangkut halayak banyak yang notabene ini diperlukan oleh masyarakat banyak, seperti bahan bakar, seperti beras, itu kan dibutuhkan oleh setiap orang ya Pak. Pasti ada permainan di situ Pak ya, oleh oknum-oknum itu tadi Pak. Nah sehingga itulah perannya pemerintah ini, sehingga dan langsung diambil tindak lanjutnya, merespon yang bergejolak di masyarakat itu. Katanya ada ibu-ibu ya Pak ya? Benar. Iya, gimana ceritanya itu Pak? Oh ya, jadi sempat masuk ke media nasional ya? Media elektronik. Iya betul sekali. Mungkin Pak gini Pak, mungkin tadinya sebelumnya ibu itu mungkin sudah melapor, tapi tidak ditindaklanjuti Pak. Jadi akhirnya diviralkan baru fast respon Pak gitu. Iya, bisa jadi ya Pak ya gitu. Iya Pak, sekarang ini kan Pak tunggu viral baru direspon Pak. Iya, nggak tahu kenapa Pak ya. Mudah-mudahan sih nggak seterusnya ya Pak ya. Iya Pak, mungkin bisa diceritakan itu Pak Ibu itu. Ya, saya teruskan kembali soal itu. Jadi setelah Ibu tuh memilah sendiri mana yang dia pastikan ini beras plastik kata dia. Terus kami lihat. Nah, terus coba Ibu ini, kami bilang, karena saya juga membawa tim ya, yang juga semacam petugas penguji. Oh ya, jadi Bapak langsung membawa juga petugas penguji. Petugas penguji mutu beras. Jadi dia bisa memastikan ini beras ini asli atau beras palsu. Gitu. Jadi setelah kami lihat itu dia sudah misahkan sendiri berasnya. Sekarang coba. Apa yang membuat ini beras ini Ibu yakin ini palsu? Ya. Ini bentuknya tidak sama katanya dengan beras yang asli. Yang aslinya. Terus apa lagi Bu? Ya kalau dimasak katanya beras ini katanya pecah. Artinya tercampur. Tidak berbentuk beras lagi. Tidak berbentuk beras. Kalau beras dimasak kan ada bentuk butir beras. Iya, butir nasi. Jadi akhirnya saya perintahkan petugas penguji kami untuk coba tes itu. Jadi tapi kami nggak mau sebutkan ini karena ini kan kode etik. Supaya jangan sampai Ibu itu langsung dipatahkan di dalam forum itu. Jadi biarlah kami nanti setelah ini kami sendiri yang nanti akan mengumumkannya. Jadi akhirnya udah kami ambillah sampel Ibu tuh, udah kami bawa. Kemudian kita campurkan. Kebetulan itu beras itu dapatnya dari beras premium. Merek tertentu. Merek tertentu. Terus kami bawa sampelnya secukupnya supaya kita bisa uji di lab. Jadi kalau uji lab itu kita harus mengambil sampel yang cukup minimal 1 kilogram. Oh, 1 kilogram. Dengan pengambilan di beberapa tumpukan-tumpukan. Jadi ada beberapa tumpukan kita ambil ini segenggam, baru nanti jadikan satu lagi, ambil lagi gitu, sampai ada tiga contoh. Nah itu jadi, udah tuh, akhirnya kami bawa langsung kami kirim. Jadi kita di Jambi belum punya uji lab terkait untuk adanya kandungan bahan-bahan sintetis atau bahan-bahan lain atau bahan-bahan kimia yang lain di Jambi itu. Jadi kami di Jambi belum ada ya? Belum ada labnya. Jadi kami bawa labnya itu ke Bogor. Oh di Bogor. Namanya lab Saraswati Lab atau SIG Laboratorium. Kami bawa dan kemudian kami tunggu hasilnya 14 hari. 14 hari. Ya. Kemudian dikirimlah waktu itu hasilnya tuh ke kami melalui Dinas Ketahanan Pangan. Ternyata singkatnya bahwa beras itu tidak mengandung plastik. Oh tidak mengandung plastik. Berarti memang beras ya Pak? Memang beras. Karena beras itu kalau dipatahkan itu patah. Kalau beras. Kalau plastik kan kalau dipatahkan kan nggak bisa. Iya, nggak bisa dia kaku. Keras. Kemudian dari warna juga kan kalau plastik kan warnanya agak bening-bening. Sementara kan kalau beras agak butek gitu kan. Iya, betul. Kemudian juga
Kalau dibakar itu beras plastik kan meleleh. Meleleh. Kalau beras yang asli itu tidak. Tidak, iya. Itu aja contoh-contoh Iya, yang krusialnya, yang mendasarnya itu. Jadi di samping juga ada teknis secara kimiawi yang sudah yang sudah diinikan, yang sudah ditentukan oleh pihak laboratorium Saraswati Bogor itu. Setelah itu kami karena ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Iya, betul. Kami rilis lah, melakukan press release dengan pihak media di Jambi. Kami umumkanlah hasil lab itu ke media cetak maupun media elektronik. Nah, sehingga akhirnya kita memastikan bahwa beras merek itu tertentu itu tadi itu tidak mengandung plastik. Tidak mengandung plastik. Memang benar-benar beras. Cuman berasnya itu kualitasnya mungkin ya Pak ya? Kualitasnya memang tergolong premium memang. Oh, premium. Dan itu belum ada cerita di oplos ya, belum. Oh, belum ada cerita di oplos itu ya. Kita adanya bahwa ini terduga diduga ada kandungan plastiknya. Ada kandungan plastik itu tadi. Itu yang kita ambil. Iya, iya. Akhirnya kami datangi waktu itu langsung beberapa hari kemudian setelah kami rilis ke media, kami langsung dengan tim turun ke rumah ibu itu lagi. Iya. Minta intinya ibu itu harus kembalikan dulu ucapannya lagi, menjelaskan lagi. Oke, mengklarifikasi. Mengklarifikasi lagi. Ini loh Bu hasilnya. Jadi kalau kita bicara soal beras ini palsu atau sintetis ini sekarang kita lihat saja kepada hasil lab. Tidak bisa hasil ibu meraba, kemudian melihat, itu kan tidak cukup Bu. Harus ada uji-uji lab yang bisa memastikan itu. Akhirnya ibu tuh minta maaf, kepada publik lah gitu. Jadi juga kepada pihak produsen juga tidak menuntut apapun terkait dengan nama baik produksi berasnya itu. Produksi berasnya itu yang sudah dibilang plastik itu tadi. Kan sudah sempat menyebar kemana-mana. Sudah ada juga sementara peredarannya kami tahan dulu waktu itu. Oke, iya betul. Karena masa untuk pengecekan. Pengecekan itu masih butuh waktu. Jadi peredarannya kami stop dulu. Kami himbau untuk di stop dulu dan itu diterima oleh pihak produsen. Gitu. Nah, itulah ceritanya. Itu ceritanya. Dan sekarang sudah dijualkan lagi ke pasaran. Sudah kembali. Sudah kembali seperti semula. Sudah diterima oleh masyarakat. Sudah diterima oleh masyarakat. Itu salah satu bentuk respon cepat dari pemerintah ya Pak ya untuk mengantisipasi karena itu memang dampaknya begitu besar terhadap masyarakat ya Pak ya. Betul Mas Andra. Jadi kemarin itu juga yang langsung kami dari provinsi langsung melakukan gerakan cepat tadi untuk segera meluruskan masalah itu kan. Nah, tapi ada juga di kabupaten kota yaitu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu menerima laporan yang sama. Ada juga mirip seperti yang kami alami. Akhirnya dari pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan gerak cepat langsung turun ke lapangan. Mengambil sampel itu, kemudian membawanya ke lab lagi, diperiksa lagi. Nah, itu yang lebih ironisnya itu beras yang diduga mengandung plastik itu beras SPHP. Beras yang diproduksi oleh Bulog. Iya, berarti bukan beras premium. Bukan beras premium, beras premium. Karena itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat bawah. Wah ini agak agak sangat rentan ini. Jadi nanti bisa timbul gejolak di masyarakat. Iya, betul. Masyarakat menengah ke bawah. Nah, itu lucunya itu dari masyarakat bukan membuktikannya bukan dengan kasat mata atau diraba atau dengan cara-cara yang lain, tapi masyarakat itu menyuci. Menyuci beras. Mencuci berasnya. Waktu dicuci, beras yang mengapung itu dianggap itu beras plastik. Iya, karena plastik kan ringan. Iya. Ini pasti yang ngapung nih beras plastik. Jadi hanya metode itu yang dipakai langsung mengatakan beras ini mengandung plastik atau mengandung bahan sintetis. Nah, setelah dibawa ke laboratorium lagi, ternyata yang diduga itu plastik itu yang mengapung itu adalah beras yang kopong yang tidak ada isi dalamnya. Jadi berat jenisnya ringan. Jadi dia mengambang. Tapi itu memang benar-benar beras. Bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi. Tapi kalau
kalau dimasak beras itu melebur kan kopong itu. Karena kopong itu tadi. Kopong Iya, betul. Nah, jadi butir-butir kecil lah. Iya, butir-butir iya. nasi kecil-kecil. Iya. Nah, itulah salah satu. Tapi Iya. karena apa? Sudah dianggap apa? Karena ini pemerintah yang punya beras, Iya. ya sudah dianggap kita selesaikan secara baik-baik. Baik-baik. Iya, kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat, Pak. Ya. Karena masyarakat ini juga menginginkan yang kualitasnya yang terbaik. Benar. Apalagi sekarang ini kan era digitalisasi, Betul, Pak. cepat sekali. Era cepat sekali, media informasi didapat dan masyarakat juga langsung menyerap begitu saja. Jadi memang itu, Pak, ya kadang-kadang kita maklumin dan memang kita harus keterbatasan tingkat SDM masyarakat. betul sekali. Jadi memang kita harus memberikan respon yang cepat agar tidak meluas. Ya, oke. Berarti itu ada ditemukan ya, Pak ya, di indikasi atau laporan terkait beras palsu itu tadi dan akhirnya setelah melalui proses pengecekan di laboratorium ternyata itu tidak benar ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, yang tentunya juga ini harus diwaspadai kita bersama ya Pak ya ke depannya Pak ya. Harus. Ya. Oke, sejauh ini langkah apa aja yang sudah mungkin diambil oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi untuk menyikapi isu ini agar tidak lagi terjadi dan meluas ini Pak? Mungkin ada counter-counternya atau apa gitu loh Pak. Benar-benar. Tapi sebelumnya kan tadi kita bicara beras palsu ya. Iya. Yang identik dengan beras plastik. Iya. Nah, kemudian kita belum bicara beras oplos. Belum ini ya. Apa kita jelaskan dulu? Boleh. Ini sekarang kita masuk ke beras oplos juga nih. Baru kita bicara cara mengatasi. Betul sekali. Karena ini lagi ramai nih Pak. Iya, beras oplos ini nih. Sampai sekarang belum tuntas ya. Belum tuntas yang beras dicampur ini. Bahkan Pak Menteri Pertanian juga menyebutkan ini bahkan lebih lagi dari beras oplosan. Berarti yang bukan dioplos, malah beras yang kualitasnya rendah yang juga masuk di beras premium. Kan ini sangat miris ya Pak ya. Nah, silakan Pak terkait beras oplosan ini Pak. Jadi bicara beras oplosan atau beras yang dicampur ya. Iya. Itu memang kalau saya memaknainya kalau beras itu dioplos atau dicampur itu sah-sah saja ada artinya kadang ada kita ini melakukan pencampuran beras dalam artian sama-sama beras ini sama-sama kelas premium tetapi yang beras yang satu ini jenis pulen, yang satu lagi jenis perak pra. Nah dicampur, itu sah tuh benar. Itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa itu. Dengan kriteria itu unsur-unsur sebagai beras premium itu harus terpenuhi. Itu masih ini. Baik. Dan harga yang dijual pun harga premium. Harga premium. Ya harga premium. Ya. Kemudian berat berasnya itu netonya. Kalau kemasan itu kemasan yang 5 kg atau kemasan 10 kg itu nanti betul-betul isinya ya seberat itu juga. Seberat itu juga. Ya, 5 kg kalau kemasannya 5 kg beratnya 5 kg. Kalau kemasan 10 kg beratnya juga 10 kg. Nah, itu benar. Dan dijual di masyarakat sesuai dengan harga premium ya. Nah, itu kalau premium itu harganya kisaran maksimal itu di harga head tertingginya 15.400 per kilogram ya. Kemudian harga head terendahnya kalau tidak salah harga head terendahnya itu di harga 14.000 lebih kurang ya. Nah itu kemudian yang bicara beras yang memang betul-betul dioplos itu ada juga. Ada juga. Cuman kalau kita tidak mentolerir kalau beras premium dicampur dengan beras yang kelasnya medium, itu tidak boleh. Gitu. Nah itu, itu yang kebanyakan terjadi. Itu yang kebanyakan terjadi. Beras premium dicampur dengan beras medium. Ya. Bahkan yang di bawah lagi medium. Bahkan di bawah medium. Medium lagi, yang terendah lagi. Yang terendah lagi. Seperti beras yang warnanya agak kuning. Kemudian butir menirnya, butir patahnya, kemudian itu lagi yang sering ada istilahnya itu
termasuk kandungan benda asingnya itu Iya. banyak situ tercampur Iya. dalam beras medium Iya. premium. Iya. Maka itu tidak boleh lagi kita kategorikan itu sebagai beras Premium. Itu salah itu. Oke. Nah, tapi dicampur tetap dia layak dikonsumsi. Bisa. Oke. Ya. Nah, Ya. tetapi kalau sudah tercampur seperti itu mestinya tidak boleh dikemas lagi dengan kemasan yang premium. Premium. Nah, benar. Nah, kenyataannya itulah yang terjadi. Iya, kenyataannya itu tetap dikemas kemasan premium dan dijual dengan harga premium. Benar. Padahal sudah tercampur dengan beras yang medium bahkan di bawahnya lagi. Kan ada kelas-kelas harganya itu. Iya. Nah, tapi ternyata dijual dengan harga premium. Ternyata akhirnya kan memang masyarakat yang dirugikan. Betul. Masyarakat mestinya harus beli makan beras yang premium, membeli harga premium. Harga premium. Nah, ternyata yang dimakan bukan beras premium. Bukan beras premium. Dibeli dengan harga premium. Iya. Nah, yang untung berarti pihak produsen. Nah, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Dan ini kita ya artinya tetap pemerintah dalam hal ini harus segera mengambil tindakan tegas. Oke. Dan bahkan sudah diambil tindakan tegas itu, Pak? Sudah ya. Jadi salah satunya kita melakukan sidak ke lapangan. Ya. Ya, terkait dengan dugaan itu ada beras yang dioplos tadi yang bukan dioplos dengan beras yang sejenis yang selevel sekelas itu ada beberapa merek. Ada beberapa merek. Kalau memang sudah bahkan kalau itu di Jambi ini ada 8 merek. Ada 8 merek. Tidak perlu disebutkan lah ya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Terserah Bapak mau disebutkan juga nggak apa-apa, nggak disebutkan juga nggak apa-apa. Karena ini dugaannya. Oh, dugaan, ini bukan dugaan. Tapi tidak apa-apa. Karena ya kita ini ada dugaan sementara, belum ini pasti bukan. Belum itu dikatakan pasti belum ya. Ya, baru dugaan ya, Pak ya. Jadi ada 8 merek yang kami lakukan penyidakan di lapangan, baik itu di mall, di swalayan, kemudian di minimarket, itu kami lakukan. Ada beberapa tempat kami ambil, kalau tidak salah ada 6 lokasi. 6 lokasi ya, Pak ya. Itu di media juga sudah ada pemberitaannya, Pak. Itu juga ramai. Dan dilakukan sidak itu baik juga di mall, ada di beberapa tempat juga ya, Pak ya. Oke. Itu mereknya itu yang kita duga ya, ini baru dugaan. Dan hasilnya sudah kami bawa ke lab ya. Oh, hasilnya bawa ke laboratorium untuk dicek. Untuk dicek gitu ya. Jadi ada beras premium, merek Raja Ultima, merek Sip, merek Sania, merek Fortune, merek Dua Koki, merek Topi Koki, merek Raja Platinum, kemudian merek Apamat Premium atau beras Sentra Pulen. Ada 8 ini sudah kami bawa semua sampelnya ke Balai Pengujian Mutu Beras, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Dan hasilnya belum didapat ini, Pak ya. Belum dapat. Jadi masih menunggu. Dalam minggu ini kita dapatkan dan akan kita kaji untuk apakah ini ada unsur-unsur pidananya atau unsur-unsur kesengajaannya yang untuk mementingkan pihak produsen dan merugikan pihak konsumen. Itu nanti. Ya, tapi kita juga harus hati-hati nih, ya. Jangan sampai kita salah dalam membuktikan ini tadi. Karena yang jelas kalau memang beras itu dioplos dengan beras yang bukan sekelasnya, yang saya bilang tadi, itu mestinya harus dijual dengan harga yang bukan harga premium, supaya masyarakat tidak dirugikan. Betul. Tapi memang beras itu layak dikonsumsi. Nah, kemudian kan kalau kita mau menguji beras itu ada 8 unsur. 10 kriteria. 10 kriteria. Untuk bisa menguji beras itu apakah beras premium atau tidak. Itu dalam Balai Pengujian Mutu Beras itu menggunakan unsur-unsur itu, yaitu yang metode yang ada beberapa unsur-unsur yang 10 item untuk beras premium itu yang perlu kita lihat adalah dari sisi ada yang tadi yang saya katakan tadi. Nah ini ada juga yang pertama adalah derajat sosoh namanya. Ya, kemudian ada kadar airnya. Jadi kemudian ada butir
butir patah, ya, ada butir menir, ada butir merah, ada butir kepala, ada butir rusak, ada butir kapur, kemudian ada benda asing, ada butir gabah namanya. Nah, inilah 10 item ini harus kalau semuanya terpenuhi unsur-unsur sebagai beras premium itu nanti layak itu dikatakan beras premium. Tapi apabila satu saja tidak terpenuhi sebagai unsur beras premium, itu tidak boleh dikatakan beras premium. Oke, berarti gugur ya? Gugur semuanya? ya? Ya. Itu maka itu. Jadi memang untuk beras premium ini ada agak ketat. Ya. Agak ketat ya. Dasar hukumnya, regulasinya adalah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2023. Sebagai regulasi yang terbaru. Sebelumnya ada SNI 2020. Nah, itu yang dipakai. Nah, sekarang kita memakai yang regulasi yang terbaru. Perbadan nomor 2 tahun 2023 tentang mutu beras. Tentang mutu beras. Berarti beras premium ini regulasinya jelas ya Pak ya? Jelas ya. Dan sangat ketat ya Pak ya. Tapi kok bisa terjadi oknum ini melakukan perbuatan curang ini? Nah, tentunya pemerintah dalam hal ini pastinya boleh dikatakan ini kecolongan ini Pak ya. Apakah selama ini tidak ada pengawasan ataupun apa ya kan dalam bentuk satgas ya Pak ya untuk mengawasi yang namanya untuk memproduksi beras premium ini kan dilakukan oleh pihak swasta ya Pak ya. Tentunya pastinya ada pengawasan sehingga tidak terjadi hal penyelewengan ini Pak ya yang tentunya merugikan masyarakat ini Pak. Bayangkan itu Pak Presiden menyebutkan dalam 1 tahun bisa sampai 1 triliun ya Pak ya kerugian. Itu begitu besar Pak, begitu masif ya angkanya Pak itu. Nah itu gimana Pak pemerintah dalam hal ini kok bisa kecolongan? Apakah pengawasannya kurang atau bagaimana nih Pak? Jadi memang sebenarnya sih pengawasan itu boleh katakan sudah standar. Sudah standar ya. Oke. Cuman memang karena memang sekarang ini produksi beras-beras bermerek yang sekelas premium itu hampir setiap daerah punya produksinya masing-masing. Betul. Bisa memproduksi masing-masing. Jadi bahkan sebelumnya itu kita punya metode untuk uji mutunya ini. Sebelum beredar dia harus punya namanya izin edar. Betul. Edar dari pemerintah terkait, khususnya dari kami juga di Sekretariat Pangan yang mengeluarkan izin edar itu. Juga sehingga kami bisa mengkategorikan ini beras tergolong premium atau medium itu ya izin edar itu harus terregistrasi namanya. Terregistrasi dan itu pastinya bukan dari Badan Ketahanan Pangan saja, tapi ada instansi lain yang terkait seperti BPOM ya Pak ya, Desperindak, dari pihak kepolisian Pak ya. Nah itu apakah semua bersinergi Pak? Benar. Kita kan punya namanya Satuan Satgas Pangan, Satuan Tugas Pangan Provinsi Jambi yang tergabung tadi yang Mas Andra bilang tadi ya. Jadi semua itu bahu-membahu ya untuk setiap tahunnya itu kan sebenarnya kita tuh ada di masa-masa hari besar nasional. Betul. Iya, seperti hari raya Idul Fitri, tahun baru. Setiap tahun kita kan melakukan sidak. Sidak. Operasi pasar. Tapi ya kalau kecolongan itu memang benar artinya karena memang apa ya kita nggak hampir mirip gitu. Jadi pertama memang agak silau dengan kemasan. Jadi karena kemasan ini sudah bagus, jelas-jelas mirip premium, kemudian diproduksi oleh perusahaan yang besar. Kita memang sepintas ya atau masyarakat lah ya sepintas yakin lah ini nggak mungkin diselewengkan. Jadi karena menaruh rasa percaya yang tinggi ya Pak ya. Tinggi itu kadang-kadang kita kelemahan itu. Jadi kemudian karena beras ini kan beredarnya bukan di Jambi aja. Kayak satu merek ini, kalau kayak beras Sania, beras Fortune itu Sumatera aja sampai semua. Bahkan se-Indonesia. Jadi riak-riak di daerah lain belum ada juga. Tapi tiba-tiba dengan kondisi yang kayak gini ini, saya juga kok tiba-tiba booming gitu kan. Jadi, tapi memang Pak Menteri Pertanian juga cukup cepat tanggap gitu langsung dengan Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian dengan Mabes Polri waktu itu dengan Kejagung juga bersama-sama menangkap laporan ini, segera minta masing-masing daerah untuk langsung
melakukan pengecekan Ya. atau sidak gitu Ya, kan ya. untuk 212 merek ya Ya, yang ada. ya, ya. Jadi untuk merek-merek beras premium itu lebih kurang ada 212 yang beredar di Indonesia. Untuk Jambi tolong diwaspadai yang 8 merek ini. 8 merek Iya. ini. 8 merek ini. Dan ini masih menunggu hasilnya nih Masih Pak menunggu ya. hasilnya. Iya, iya. Nah, untuk itu langkah-langkah kami Ah. waktu kami melakukan pengecekan dan Iya. sidak di lapangan itu di mall, di swalayan maupun Iya. di minimarket itu kami minta ini tidak beredar dulu. Tidak berada dulu. Kita tahan. Untuk tidak dijual dulu. Itu tidak dijual Oke. ya, dan itu diikutin arahan kami. Dan kemudian apabila mendapat pasokan lagi dari luar, Ya. dari produsen, tolong Ya. ditolak. Oh, Nah, ditolak. tolong Oke. ditolak. Tolak dulu. Jangan terima. Ya, ini sudah ada hasil pengecekan atau hasil sidak dari tim Satgas Pangan Polisi Jambi. Dan waktu itu menandatangani surat pernyataan. Iya, Gitu. iya. Dan itu diterima dan alhamdulillah ini agak meredah sedikit ya Oke. karena beras-beras yang kita duga tadi Iya. di oplos tadi itu tidak beredar lagi, tidak Iya. dijual Iya, iya. oleh Iya. retail Iya. oleh Iya. toko-toko yang saya sebutkan tadi. Iya. Dan sambil menunggu hasil lab itu. Betul. Nah, kemudian yang masuk ke toko-toko itu jangan diterima dulu. Iya. Karena kan dari produsen kan kirim terus tuh. Iya, dikirim terus. Iya. Karena dia agar ini Iya. produknya biar cepat laku terus Iya, ini laku ya, terus. Pak. Iya. Iya. Cuman kan Masuk kasihan juga Pak, masyarakat Iya. yang membeli Iya. dia sudah percaya dengan beras premium Iya. karena itu tadi premium kualitas berarti premium. Sementara pas dibuka kok tidak mencerminkan premium, ada batu di sana, Benar, ada benda lain juga Benda di lain sana. juga. Iya. Menir yang terlalu kandungannya melebihi batas ambang, Melebihi batas ambang, patahannya yang melebihi batas Betul ambang, sekali, kadar Pak. air yang tinggi Benar melebihi sekali, batas Pak. ambang, itu semua harus kita Iya, iya. kita periksa semua itu. Betul. Nah, Kalau itu memang yang dijual oleh produsen, yang diproduksi oleh produsen ya berarti produsen mengambil keuntungan Iya, iya. untuk kepentingannya, Iya, tapi betul. merugikan masyarakat. Betul Jadi sekali. tidak saja 2 triliun tadi pesan saya. Iya. Yang kata Pak Menteri Pertanian 92 triliun. 92 triliun. Skala akumulasi Iya. seluruhnya itu yang Waduh, itu. dari produksi beras yang mereka keluarkan. Iya. Kebayang Tapi dong, sudah Pak. ada tindakan dari khususnya di pusat Mabes Polri Iya. sudah mengambil melakukan pemeriksaan penyidikan bahkan Iya. untuk merek-merek yang sudah Iya. dikuat dugaannya yang sudah Iya. melakukan pelanggaran. Waduh, Ya, iya Pak. betul. Itu memang harus ditindak tegas. Karena beras ini kan memang bahan dasar pokok kita, Betul. bahan pangan utama, Iya. bahan pangan strategis, Betul komoditi sekali. utama yang nomor 1 Benar sekali. yang harus kita jaga Iya, kelangsungannya. yang mana pemerintah juga lagi gencar-gencarnya untuk ini memproduksi Iya. pangan khususnya padi, Padi, ya Pak ya. iya. Ini sangat disayangkan sekali dengan kita sangat prihatin. prihatin Iya, dengan kejadian ini. Lantas Maka memang bagaimana? harus ditindak tegas karena ini undang-undang konsumen Betul, juga betul. dilanggar ini. Iya, berarti udah dilanggar juga Pak ya. Perlindungan konsumennya. Nah itu dia. Ada dendanya, ada kurungannya. Iya, waduh. Lantas bagaimana nih Sok peran? terapi lah biar Sok terapi Iya, ya Pak ya. Jangan sampai sembarang-sembarang. Jangan lagi menganggap remeh lah. Jangan menganggap remeh iya, lah Pak ya. iya, Nah hal itu seperti dia. ini, ya. Apalagi menyangkut rakyat. Iya, Ya Pak ya. iya. Nah itu. Masyarakat tidak terasa itu masyarakat. Iya. Sepertinya biasa aja dia kan. Iya, iya. Tidak ada apa-apa, tapi kan tidak pernah ini cerita ini memang masyarakat ribut-ribut demo-demo kan. Betul. Nah, tapi kita tahu sebagai orang yang ngerti tentang beras, pemerintah, wah ini konsumen kita dirugikan ini. Nah, Betul, kita tahu betul. persis, oh Iya. benar. Iya. Jadi Iya. ya kalau sempat ini berlangsung terus sekian bulan sekian Iya. pokoknya bukan main Betul sekali Pak. kerugian masyarakat. Benar. Ya. Jangan kita biarkan ini. Ya, oke. Nah, bagaimana nih peran masyarakat tentunya dalam melaporkan jika seandainya nanti menemukan indikasi beras yang mencurigakan ini, Pak, biar tidak lagi nanti viral dulu baru ada tanggapan ini. Tanggapan ini gimana nih, Pak? Baik. Jadi Ya. itu sebenarnya itu tidak sulit dah. Iya. Ya, gitu. Kalau kita di daerah seperti di perkotaan, gitu ya, kalau mereka tidak yakin dengan lembaga pemerintah yang ada di desa, Iya, di iya, kelurahan, atau sama dengan ASN yang berkompeten ya, Iya. tentang soal pertanian ini, Ya. ya bisa saja langsung ke lembaga bantuan konsumen atau apa kan bisa, itu boleh juga kita benarkan itu. Tapi setidaknya mungkin kepada pemerintah yang paling bawah lah, RT gitu, kan sudah dibekali nih, kebanyakan Ya, itu tahu. ya, Oh ya. itu kalau gini pasti nanti diarahkan. Oh kita ambil dulu, jangan langsung dibawa ke
diekspos, dan langsung disebarluaskan. Takut ini timbul fitnah nanti. Kita Betul, salah-salah nanti betul. ada pencemaran lah Betul. terkait ada yang merugikan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, ini juga harus kita jaga masyarakat kita. Jangan sampai nanti masyarakat akhirnya yang ikut yang dipermasalahkan. Iya, iya. Mungkin ada posko pengaduannya gitu Pak, atau apa yang sehingga masyarakat dimudahkan gitu untuk melapor? Posko pengaduan secara resminya kita Tidak ada. tapi itu tadi kita harapkan yang terdekat dulu di desa itu tentunya masyarakat kan biasanya kan ada apa-apa ngadunya ke RT, RT, kalau RT-nya ke apa ke desa kan, kepala desa, selalu yang paling dekat dulu. Oke, baik. Supaya nanti bisa ditindaklanjuti secara aturan hukum yang berlaku. Terlepas dari itu semua, perlunya namanya regulasi baru nih Pak, untuk memperketat pengawasan distribusi pangan ini. Jangan sampai terjadi kecolongan jagi, khususnya termasuk beras ini Pak. Apa ini langkahnya Pak? Oh gitu. Iya. Kira-kira. Jadi khususnya untuk Ada regulasi apa? Iya. pendistribusian beras premium. Iya. Nah, memang saya tadi beras premium kan kebanyakan diproduksi oleh pihak swasta. Iya. Dan kebanyakan juga metode penyalurannya itu melalui retail ya, karena memang apa namanya itu ada juga namanya tuh melalui agen maupun subagen. Nah, dari produsen dia punya agen ya yang tersebar di beberapa wilayah, kemudian agen itu sendiri menyebarkan ke sub-subnya lagi. Apakah dengan adanya kejadian ini yang masif ini sehingga pemerintah ada membentuk regulasi baru untuk memperketat peredaran beras premium ini Pak, atau memang tidak ada, atau masih ada ya? Ada ya? Lagi dipersiapkan ya, karena untuk supaya tidak berulang lagi. Bener. Belajar dari pengalaman. Iya, belajar berulang lagi Pak. Jadi tidak ada unsur jera Pak. Iya. Jadi tidak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah ini Pak. Masyarakat merugikan. Betul banget. Benar banget. Nah, jadi tentunya saya juga pengen tahu Pak, apa upaya dinas untuk memastikan rantai pasok beras dari petani hingga konsumen ini tetap aman dan transparan ini Pak? Apa ini Pak? Oke. Jadi saat ini kan sekarang pemerintah pusat ya di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini itu menekankan kepada kepada pihak pengumpul ya pihak pengumpul artinya Bulog ya sebagai lembaga pemerintah, kemudian ada juga pihak swasta yaitu dari pihak-pihak pengumpul perusahaan-perusahaan beras ini tadi atau produsen beras, nah itu supaya membeli gabah dari petani itu kan harganya harganya 6.500 yang sudah ditetapkan itu Pak, itu harus yang kita jaga dulu supaya harga di tingkat petani itu aman stabil terkendali, harga di tingkat konsumen juga aman. Kan harga di tingkat petani 6.500 harga gabah. Harga di tingkat konsumen yang paling murah itu kalau beras medium SPHP itu di harga 11.300 per kilonya. Jadi ada selisih kan? Itu ada biaya produksinya, biaya penggilingan, biaya pengemasan, biaya distribusi, penyaluran. Nah, itu. Jadi akhirnya jadilah harga itu dari 6.500 sampai ke 11.300. Nah, itu yang kita jaga agar selisih harga itu rentang harga yang paling bawah tadi harga gabah sampai ke harga konsumen itu terjaga terpenuhi. Nah, jadi nggak ada selisih yang besar. Kalau selisih ini ada bertambah naik maka harga di tingkat konsumen jadi naik. Jadi berpengaruh. Nah masing-masing jalurnya yang medium itu dinominasi oleh pemerintah Bulog kebanyakan. Kemudian juga di premium itu pihak-pihak swasta, para produsen beras tadi, yang mereka punya produksi pabrik penggilingan rata-rata. Jadi yang swasta ini yang juga
keberadaannya itu juga kita harus harus kita jaga juga mereka ini, karena juga mereka membantu pemerintah. Betul. Membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan beras premium untuk menengah ke atas. Untuk menengah ke Ya, atas. harus kita jaga juga pihak swasta ini, karena kalau mereka tidak dibantu, tidak didukung usahanya, nanti kan ketercukupan beras khususnya di tingkat premium ke atas itu harus kita jaga juga, bukan kita ke yang medium saja, bukan beras menengah yang masyarakat menengah ke bawah, masyarakat menengah ke atas juga yang memang rutin mengkonsumsi beras premium itu juga kita harus juga jaga distribusinya, rantai pasoknya, harga jualnya juga harus kompetitif. Nah itulah akhirnya mereka punya proses pendistribusian yang secara tertentu tadi yang saya sampaikan tadi, punya jalur sendiri untuk bisa nanti masuk ke retail, khususnya swalayan, mall, swalayan memang untuk yang golongan menengah ke atas tadi. Jadi yang pada intinya sih memang dari petani ini harus memang bisa terakomodir, terbeli semua ya Pak ya. Padi-padinya itu Pak ya, terbeli semua. Bahkan ada instruksi kalaupun seandainya tidak bisa terbeli, itu pemerintah harus bisa membeli juga itu dari petani. Supaya petani tidak rugi, betul ya Pak ya. Tetap itu menjadi perhatian. Walaupun gabahnya tadi, kelasnya memang misalkan kalau di harga 6.500 kan itu tidak semuanya gabah itu bagus. Tapi tetap dibeli oleh pemerintah. Tetap dibeli oleh pemerintah. Sebenarnya harganya bisa aja kita di bawah harga 6.500. Tapi kalau lihat kualitasnya nggak masuk ini. Tapi pemerintah tetap beli, punya kewajiban. Tetap beli dengan harga 6.500 itu tadi. Nah, cuman mengolahnya tadi ialah di tingkat yang pabrik penggilingan swasta itulah yang milah-milah, swasta itulah yang tadi yang memilah-milah, yang menanggung itu tadi, mana yang bagus, ternyata dia dapat gabah bagus, jadilah beras premium. Ternyata dia dapat gabah yang kurang bagus, kadar airnya rendah, kadar airnya tinggi, banyak butir menirnya, banyak butir kepalanya, banyak patahannya, terpaksa dia jadikan beras ini beras medium. Nah itu. Jadi pihak swastanya juga tidak sepenuhnya memproduksi beras premium, ada juga sisa-sisa tadi yang digiling yang ternyata ini butiran ini tergolong medium. Berarti pemerintah dengan pihak swasta harus bersinambung dan bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dan berkesinambungan dalam menangani ini. Dan juga jangan sampai kecolongan lagi nih Pak ya. Walaupun Bulog juga memproduksi beras premium. Juga memproduksi juga beras premium. Tidak sebanyak swasta. Betul sekali. Karena Bulog lebih fokus ke mediumnya. Betul sekali. Yang penting semuanya saling tercukupi dan tidak ada yang merasa dirugikan. Pemerintah kan butuh swasta juga untuk membesarkan. Betul. Oke. Nah, ini tentunya juga kita punya harapan ini, Pak. Apa nih harapan yang atau pesan lah untuk boleh pesan dari Bapak untuk masyarakat Provinsi Jambi terkait isu ini nih, Pak. Apa nih pesan? Jadi intinya tuh kami dari pemerintah sebagaimana yang diharapkan oleh pimpinan kami Bapak Gubernur Jambi, Bapak Al Haris, memang mewanti-wanti. Karena ini memang masalah yang sangat krusial, yang urgent di tengah masyarakat kita. Jadi meminta kepada masyarakat agar menjadi masyarakat yang cerdas lah gitu ya. Itu yang paling utama sendiri, bisa memilah-milah lah dalam hal ini masuk ke ranah siapa gitu, dalam ini masuk ke ranah siapa dalam urusannya gitu. Jadi jangan lupa juga kepada masyarakat agar jangan terprovokasi lah artinya kalau memang nanti kadang-kadang kan kita ada persaingan juga antar usaha-usaha antar produsen ini kan kita akui juga, kita nggak tahu nih di belakang itu ada yang ingin menjatuhkan. Kita tidak mau ikut dalam permainan itu. Kita taunya produksi dari beras-beras yang diproduksi oleh para produsen tadi, yang khususnya memproduksi beras-beras yang sekelas premium itu, mereka tetap bisa berusaha secara tenang, yang nyaman gitu kan. Nah, itu masyarakat harus jaga juga. Harus keseimbangan antara menjaga hubungan baik dengan pihak swasta, produsen beras, menjaga juga bagaimana masyarakat juga terlayani, bisa bisa dapat mengkonsumsi beras secara aman dengan harga yang
terjangkau gitu, Iya, yang iya. wajar, harga yang Iya, wajar. iya. Gitu. Itu harapan semua orang, Iya, ya, Pak. semua ya itu Iya, ya. yang penting masyarakat ini tidak mudah terprovokasi dan mudah terbawa oleh berita-berita hoax. Terbawa, Jadi terbawa. memang harus juga di check and recheck lagi kebenarannya, Pak, ya. benar, ya. Betul sekali. Iya. Karena ini isu yang memang sangat sensitif, mudah digoreng ini, Iya. Pak. Kemudian Iya. satu lagi mungkin Iya. supaya masyarakat itu bisa hak konsumen ya. Konsumen itu diberi hak untuk bisa melihat kualitas atau mutu dari beras itu. Iya. Kalau beras itu sudah dikemas, Iya. kan kita nggak bisa lihat lagi. Betul. Memang bisa lihat di bayang-bayang di Iya, balik, iya, di balik iya. plastik itu atau di balik karung itu. Iya. Tapi kan nggak bisa melihatnya secara utuh. Secara utuh, betul, Benar. betul. Nah, kalau kami harapkan nanti adalah nanti mungkin dari pihak swasta tadi Iya. bisa menampilkan contoh. Ya, di samping yang sudah dikemas, Iya. ada juga contoh yang belum dikemas. Iya. Jadi masyarakat bisa lihat, Bisa lihat, keasliannya tadi. betul, Nah, itu juga. betul. Selama ini kan belum ada. Belum, ya, belum. Itu belum ada. Jadi Iya. ya kata Mas Andra tadi, Iya. yakin-yakin aja dengan perusahaan. Iya. Lihat kemasannya bagus, mulus, Betul. kayaknya Udah rame, yakin aja lah. yakin aja. Ah. Nah, jadi selama ini itu. Jadi hak masyarakat untuk bisa sebagai pembeli yang aman, yang merasa aman, merasa tidak ada pembohongan atau Iya. itu diberikanlah hak untuk mengakses. Ini beras ini bisa ditengok, mungkin, Iya, ya, bisa dilihat, Kayak diraba kalau gitu beras ya. yang kiloan yang di karung besar, Iya, kan kita betul. bisa tahu persis kan? Betul, ini betul, beli tahu, kiloan, kita ya. kiloan kita cium, oh Iya, ini bagus ini ya. benar. Tengok menirnya, tengok Benar. patahannya, Betul. tengok beras yang utuhnya, kan bisa Iya, ini. Nah, iya. kalau yang premium kita tidak punya tuh. Iya, Nah, itu jadi betul. Itu bagus juga itu, Pak. Nah, Diadakan seperti itu. itu Jadi yang ada kami barang lagi, contohnya. Kita bersamakan dengan pihak-pihak yang terkait, Iya. khususnya atau lembaga bantuan konsumen, Betul. produsen juga, swasta juga kita libatkan. Iya, iya, Atau ada setiap ada produksi kan masing-masing setiap bulannya kan yang diproduksi kan beda-beda tuh. Iya, iya. Kan masa produksinya misalkan ini Iya. sekali masuk nih hasil tanamnya misalkan 50 ton misalnya. Iya. Dimasuk dalam mesin penggilingan. Jadilah beras masuk dalam karung-karung. Nah, berikutnya berapa hari kemudian ada lagi. Kan beda-beda, Mas. Iya. Beras yang diproduksi. Kita nggak Iya. tahu kan? Iya, iya. Nah, nggak mungkin sama. Nah, Betul. Nah, tahu-tahu semua disamakan aja. Kita nggak tahu ternyata yang produksi kedua ini banyak tercampur. Betul sekali. Iya. Tercampur dengan Iya. ada banyak menir, ada yang Iya. kan sekarang mesin penggilingan itu canggih. Oke. Ada 6 Hmm. keluaran dari mesin penggilingan sekarang ini. Iya. Ya. Kalau dulu kan kita cuma 2, ada padi sama beras Iya. sama gabah gitu. Biasa Oke. gitu dulu. Sekarang 6. 6 ya. Pertama yang dikeluarkan oleh satu mesin itu Iya. langsung kalau misalkan kita masukkan gabah ini misalkan 10 ton masuk. Nah, nanti dari 10 ton itu keluar beras premium. Ya. Oh, langsung terpisah. Terpisah. Beras premium. Premium Oke. langsung. Oke. Ada lagi beras medium. Ya. Nah, itu sudah tuh ada lagi yang namanya beras batik itu. Artinya beras Itu di bawah beras curah. beras curah ya? Curah. Oke, oke. Di bawah medium Di nih. bawah medium. Curah nih. Oke. Curah ini ada warna-warna, ada beras batik, ada warna merah, Iya, ada ada, warna hijau. macam-macam Tapi masih warna. layak konsumsi. Masih layak konsumsi. Ya. Oke. Tadi ulangi, ada beras premium, ada beras medium, ada beras curah, Ada beras batik. ada menir, Oke. ada gabah, Ya. ada sekam. Oh. 6. 6. Yang sekam ini yang kualitasnya sudah paling bawah ini. Tidak bisa dimakan, itu untuk makan ternak. Untuk makan ternak ini. Mungkin di sini ada yang mengkonsumsi itu kali. Iya. Oh, jadi ada dedak juga kan? ada dedak. Jadi satu mesin itu bisa keluar langsung 6 macam-macam jenis. Iya. Jadi tidak pusing lagi. Tidak Pak, ya. pusing, tidak. Iya. Nah, cuman permasalahannya kok masih bisa tercampur gitu, Pak, ya. Itulah kadang-kadang. Sudah canggih mesinnya, Iya. tapi kok masih bisa Mungkin tercampur. pada waktu itu mesinnya rusak. Oh, Yang menir masuk ke premium. yang menir masuk premium. Iya, menir. Kok bisa gitu, Pak ya? Nah, itu. Apakah itu pakai tangan-tangan manusia bawah alam? Wah, itu yang perlu harus Ya, jadi diketahui. pemerintah harus lihat langsung kapan mereka memproduksi itu perlu. Itu perlu, datang ke Pak. pabrik penggilingan. Iya. Benar. Ya. Apakah selama ini ada pernah datang ke pabriknya, Pak? Ada. Ada, Pak, Tapi ya kadang-kadang ya kan karena kita keterbatasan juga, nggak Iya. setiap saat. Iya. Gitu kan. Ya, tapi bolehlah, Pak, Boleh. sekali datang ke Siap. sana ya. Iya, memang. Iya. Kapan turun ya, Pak? Oke, kawan. Iya. Boleh ajak-ajak saya juga, Pak. Siap. Saya juga pengen melihat ini. Langsung kita wawancara di Langsung lapangan. diwawancara di tempat ya, Pak ya. Iya, Oke. iya. Terakhir ini, Pak. Siap. Adakah himbauan khusus nih menjelang musim paceklik atau jelang akhir tahun atau pada saat hari-hari besar, mengingat isu pangan sering muncul di momen-momen seperti itu tuh, Pak. Oke, Ya, iya, apa nih yang himbauan khususnya Himbauannya, untuk masyarakat? Silakan, Pak. Baik. Jadi ya terkait dengan kita sekarang ini kan sudah mau berakhir
Iya. Baca ya. Iya. Jadi tapi kita terbantu dengan bantuan pangan. Oke. Sekarang pemerintah sudah mengucurkan bantuan pangan. Itu ada sebanyak kita untuk data di Provinsi Jambi itu ada 180.000 kelompok penerima manfaat. Ya, baru saja menerima untuk bulan Juni-Juli ini bantuan pangan itu 20 kg. 20 sekaligus ya. Satu bulannya 10 kilo. 10 kilo. Nah, tapi dikasih sekaligus Juni-Juli ini 20 kg. Nah, ini juga salah satu upaya pemerintah untuk bisa membantu masyarakat miskin kita agar nanti dia bisa menggunakan untuk biaya-biaya dari pembelian yang mestinya dibeli untuk beras, tapi karena beras dibantu oleh pemerintah, dia bisa membeli yang lain, kebutuhan pangan yang lain, supaya tingkat kualitas konsumsi pangannya itu mencukupi, baik kandungan gizinya dan segala macam proteinnya, segala macam. Nah itu, nah terkait dengan itu juga kami menghimbau kepada masyarakat kita, ya. Jadi kalau memang apa namanya itu, ya memposisikanlah dirinya itu sebagai masyarakat yang mana, itu penting itu. Kalau memang dia masyarakat yang tergolong menengah ke bawah, ikutilah. Kalau memang itu kebutuhannya beras medium. Ya. Di situ kita punya beras SPHP, yang beras yang harga yang paling rendah, ya, itu di harga dalam 1 kilogramnya itu di harga yang head terendah itu 56.500. Itu untuk 5 kilogram, 5 kilogram. Atau harga per kilogramnya 13.100. Nah itu. Nah kemudian harga tertingginya itu di harga 13.100 atau 65.500. Murah kan, Pak? Murah sekali kan? Murah. Per kilogram, per 5 kilogram. Dan itu mudah didapatkan. Mudah didapat di toko-toko seperti kios pangan, toko-toko pengecer di pasar-pasar tradisional itu bisa kita dapatkan. Bisa dengan mudah ya Pak? Iya, supaya apa namanya itu, ini juga upaya kita untuk menekan inflasi. Kalau masyarakat menengah ke bawah memaksakan diri membeli beras premium, ini tentunya kan terjadi fluktuatif terhadap uang yang beredar. Banyaklah orang berbondong-bondong membeli beras yang premium, yang sebenarnya ini untuk cocoknya untuk kelas yang premium. Kita kembalikan juga kepada jati diri kita. Nah, ini himbauan kami supaya karena beras yang medium juga berasnya bagus. Iya bagus. Itu sudah dijamin oleh pemerintah. Dan itu disubsidi. Nah, disubsidi. Kalau lihat kelasnya kelas premium, itu juga disubsidi. Disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini sekarang sedang beredar semua. Karena ada regulasi yang baru terkait dengan penyaluran beras SPHP ini, beras masyarakat ini tadi, beras namanya stabilitas pasokan dan harga pangan. Itu langsung dari Bappenas ya, sebagai regulator, operatornya Bulog untuk mendistribusikan beras SPHP ini. Sekarang beras SPHP ini dari beras lokal. Dari beras lokal. Buatan lokal Indonesia. Jadi misalkan beras SPHP ini beredar di Jambi, nanti isinya beras lokal Jambi juga. Beras lokal Jambi juga. Nah itu, jadi kan kita tidak impor lagi. Kita sudah sangat jauh mengurangi impor. Bahkan kita sudah berani mengekspor untuk beras ini. Dan pemerintah sudah pemerintah pusat sudah merilis juga bahwa kita sudah swasembada sebenarnya. Tapi targetnya itu belum yang maksimal. Mungkin suatu ketika nanti pemerintah melalui Menteri Pertanian akan mengekspos bahwa kita swasembada pangan. Tapi itu harapannya. Itu harapan kita. Itu harapannya, Pak. Baru kita berhasil. Yang penting beras mudah didapatkan oleh masyarakat. Dengan harga terjangkau. Dengan harga terjangkau. Dengan mutu yang baik. Dengan mutu yang baik. Benar sekali. Terima kasih Pak. Iya, siap. Ini selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang sudah berbagi informasi kepada kita semua terkait yang namanya beras ini tadi. Agar nantinya ke depannya tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini, dan ini menjadi pembelajaran yang